Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan, Ibu Hajah Juraidah. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 2 Balikpapan beserta jajarannya, tim koordinator SMP Negeri 2 Balikpapan, seluruh wali kelas, Bapak Ibu sekalian guru SMP Negeri 2 Balikpapan, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan pada pagi hari kita diberikan nikmat, salah satunya nikmat kebaikan dan nikmat sehat. Kalau kita hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tentunya itu adalah nikmat yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, kebaikan hari ini dan nikmat kesehatan hari ini kita perlu syukuri. Sebagai rasa syukur, maka nikmat itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dikehendaki si pemberi nikmat tersebut. Kebaikan dan kesehatan tadi merupakan suatu nikmat ya bagi Bapak Ibu guru yang mengerjakan tugasnya dengan mengajar, membimbing anak-anakku sekalian. Sebagai siswa adalah tugas pokoknya rajin belajar. Di tahun ajaran 2021-2022 ini, di semester 1 ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Kalau kita evaluasi, itu terutama kegiatan belajar mengajar secara model daring, itu salah satunya ada masalah, yaitu anak-anakku masih ada yang belum pernah ikut dari beberapa mata pelajaran. Seharusnya minimal 5 kali pertemuan. Sudah 5 kali pertemuan, bahkan mungkin ada yang sudah 6 atau 7 kali pertemuan. Jadi ada anakku yang belum pernah ikut sama sekali. Setelah ditanya ada beberapa alasan. Ada alasannya jaringan. Ada alasannya paket data. Ada alasannya kesiangan. Ada yang tidak punya alasan, tidak punya berita. Ya mudah-mudahan itu tidak penyakit malas. Nah kalau alasannya misalnya jaringan atau punya paket data, tidak punya paket data, itu komunikasikan dengan orang tua, komunikasikan dengan wali kelas, insya Allah bisa diatasi. Atau datang ke sekolah. Ya, kemudian kalau kesiangan, ini pertanyaannya ada besar. Masa sering kesiangan, tiap minggu kesiangan terus. Oleh karena itu perlu dipertanyakan apakah di rumah itu hanya hidupnya sendirian, tidak ada orang tuanya, tidak ada keluarganya. Tentunya kalau orang tua kan tahu bahwa anaknya akan belajar, ya hari belajar bukan libur, jadi dibanguni. Dan ada kakaknya, punya ada keluarga lah, pasti membanguni. Nah, kalau hidupnya misalnya atau tidurnya di rumah itu sendirian, ya itu kan ada di sekitar rumah kita ada masjid, ada musola, ada orang azan itu membangunin kepada kita juga. Nah, dikhawatirkan kesiangan dan yang beragama Islam tidak salat subuh. Itu ya, itu sebaiknya bukan SMP Negeri 2 itu, bukan siswa SMP Negeri 2 yang baik. Kemudian kalau alasannya itu misalnya tadi tidak ada berita, ya mudah-mudahan jangan sampai merupakan suatu penyakit, yaitu penyakit malas. Makanya kita
sering-seringlah berdoa supaya terhindar dari sifat malas itu. Ya, kita berhindar dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi itu lemah, kasali malas. Lemah, ya lemah ilmu kita, ya sehingga kita malas untuk belajar. Lemah ekonomi, kita dijajah orang, ya malas. Nah, kalau malas, nah, banyak pekerjaan yang terbengkalai, ya sehingga apa yang kita kerjakan mendapat kegagalan kata kita malas. Nah, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan tentang rajin belajar. Apa sebabnya kita itu diperintahkan harus rajin belajar? Apa? Yang pertama itu adalah perintah agama. Nah. Jadi rajin belajar itu perintah agama. Menuntut ilmu itu wajib. Apa arti wajib? Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Pahala berarti hubungannya dengan ibadah. Jadi menuntut ilmu itu juga ibadah. Jadi tidak sia-sia nak ibadah. Ya. Nah, kalau meninggalkan dapat dosa. Dosanya apakah sekarang? Apakah nanti? Sekarang kan kelihatan dosanya nak. Misalnya kamu diabsen pada waktu mudik daring, di foto itu, di screenshot ya, wajahmu tidak ada, malu nak? Malu, akhirnya berarti dosa. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, dikerjakan, dilaksanakan dapat pahala, dan ditinggalkan kita berdosa. Nah, apalagi kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu itu? Biarnya apa? Insya Allah hidupnya berkah. Ya, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Hidupnya berkah. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada siapa menghendaki kesuksesan di dunia dengan dibekali dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kesuksesan di akhirat juga dibekali dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kedua-duanya juga dengan ilmu. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan rajin supaya kita dapat berkah. Kemudian orang yang berilmu akan ditingkatkan martabat, diberi martabat yang lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memandang seseorang itu tidak melihat kekayaannya, tidak melihat jabatannya, tidak melihat kedudukannya, tetapi salah satunya melihat ilmu yang dia miliki selain dari bertakwa. Ya. Jadi orang yang berilmu walaupun muda, walaupun orangnya tidak begitu punya, tapi ilmu insya Allah akan dihormati orang, diperlukan orang, baik diperlukan oleh temannya atau masyarakat. Nah, sebaliknya yang tidak punya ilmu, ya, bisa rendah martabat kita. Walaupun kita itu anak orang yang bangsawan, anak orang kaya, ya. Oleh karena itu, rajin-rajinlah untuk menuntut ilmu. Kemudian orang yang berilmu itu juga, ya, dipermudah untuk menuju jalan ke surga. Yang dimaksud jalan adalah kita itu kan menuntut ilmu tidak langsung dapat ilmu langsung.
ya. Jadi dalam melalui proses, ya, ya kan kamu kelas dari SD dulu atau dari TK dulu, kemudian SD, SMP, terus kan jalan. Nah, lama kelamaan kan kamu lebih pintar, lebih cerdas, sehingga bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jelek, yang mana yang dibolehkan, yang mana tidak bolehkan, ya kan? Nah, oleh karena itu, semakin baik diri kita, berarti semakin mulus untuk masuk surga. Oleh itu, rajin-rajinlah belajar, terutama ilmu yang tentunya ilmu itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat pada diri kita pribadi atau lingkungan bangsa dan negara kita. Nah, anakku sekalian, tadi bicaranya rajin belajar. Dan apa sebabnya kita disuruh belajar? Nah, sekarang supaya kita itu bisa rajin belajar, gimana caranya? Ya, mungkin kamu sudah punya pendapat bagaimana caranya agar kita itu rajin belajar. Bapak mencoba beberapa hal yang mungkin bisa kita coba. Yang pertama adalah mengetahui motivasi yang kita pelajari itu. Kenapa kita jadi mau belajar itu? Misalnya, seseorang itu ingin mendapatkan nilai yang baik. Cita-citanya itu pasti rajin belajar. Atau ada di sekolah pengumuman besok ulangan, nah itu pasti rajin belajar. Atau bagi anak-anak yang kelas 9 mau mencari sekolah yang favorit, sekolah unggulan, itu rajin belajar. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak yang sembarang saja, masuk di mana saja, itu biasanya tidak bersemangat untuk belajar. Ya, jadi mengetahui apa sebabnya kita itu mau belajar. Kalau tahu kita itu sebabnya mau belajar, motivasi apa yang menyebabkan kita itu mau belajar, insya Allah bisa rajin belajar. Yang kedua adalah membuat tujuan kita itu belajar. Membuat tujuan pelajaran secara terperinci dan punya target. Misalnya dalam pelajaran hafalan kah? Atau pelajaran kosakata kah dalam bahasa Inggris? Misalnya saya hari ini harus hafal 5 kata. 5-10 kata. Nah, punya target seperti itu. Ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Misalnya saya harus hafal 20, tapi tidak bisa melaksanakan. Jadi sedikit demi sedikit tapi rutinitas. Nah, supaya rutinitas apa? Dibuatlah jadwal. Buat jadwal, ya kita konsekuen dengan jadwal itu, ya itu melatih kedisiplinan kita. Ketiga juga untuk supaya rajin belajar, ya buang jauh-jauh yang kurang mendukung kita itu untuk rajin belajar. Nah, pada sekarang ini misalnya salah satunya adalah kita main HP. HP digunakan untuk belajar ya baik. Tapi biasanya main HP alat untuk belajar tapi tidak terkontrol. Belajarnya misalnya 5 menit, tapi yang lain main-mainnya itu lebih dari itu, bisa setengah jam, bisa 2 jam. Tidak terkontrol. Ya, bukan dilarang. Tapi kalau main HP-nya itu yang dilarang. Dengan yang tidak bermanfaat. Ya, kalau hiburannya boleh. Tapi dibatasi, jangan terlalu banyak main HP. Main HP itu adalah yang kalau tidak baik,
Dan manfaat itu merupakan suatu penyakit, nah. Penyakit. Penyakit apa? Ya, matanya bisa sakit kan, merah matanya. Kemudian, ya yang paling sedih adalah sakit dompetnya. Kamu sudah bekerja kan belum, tentunya minta orang tua uangnya itu, ya, dan sebagainya. Dompetnya sakit. Nah, katanya, apakah benar ini? Yang pabrik HP itu, yang punya pabrik HP, anaknya tidak diperbolehkan main HP. Ya, katanya. Dia disuruh main ya pasir kah? Main layangan kah? Itu lebih menyehatkan, nak. Karena itu mengeluarkan keringat, mengeluarkan gerak. Bayangkan saja yang punya pabrik HP melarang anaknya bermain HP terlalu lama. Kita sebagai konsumen, waduh, itu ya, itu perlu diperhatikan juga. Nah, sekali lagi, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tujuannya adalah memotivasi biar anak-anakku rajin belajar. Ya, mulai hari ini kan hari Senin dan seterusnya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak ikut dalam pembelajaran daring ini. Ya, itu harapan Bapak. Ya, jadi rajin-rajin belajar. Banyak keuntungan orang yang rajin belajar. Yang pertama, ilmunya bertambah, wawasannya luas, ya lebih cerdas, lebih pintar, ya. Itu. Jadi itu keuntungan orang yang rajin belajar. Orang yang malas, ya nanti kalau ulangan kan susah menjawab pertanyaan, ya, wawasannya kurang, ya kamu sudah bisa menyaksikan di masyarakat, ya kan? Atau menyaksikan teman-temanmu sendiri, ya, yang mana yang rajin dan yang enggak. Oleh karena itu, sekali lagi, harapan dari sekolah, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya, supaya bermanfaat bagi diri kita pribadi, bagi bangsa dan negara kita secara keseluruhan. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.